Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jack. Karena kita akan langsung ke alur dongengnya, jadi alangkah baiknya kalian yang baru datang atau yang lupa dengan alurnya bisa nonton dulu di VOD sebelumnya, biar nggak gagal paham, oke? Kita langsung aja lah ke alur dongengnya, check it out! Sen pun sudah tiba di tempat yang Manli ucapkan waktu di telepon. Ternyata di sana sudah berkumpul 3 kekuatan utama dari Suaka Armor Baja. Ada murid klan Sen, grup Fish, dan grup Armor Baja. Lalu Manli menyadari bahwa Sen sudah datang dan mulai mendarat ke tempat grupnya. Tuan Muda Yuan dan temannya yang melihat Sen datang, mereka berdua pun tak menyangka ternyata Abang Sen juga tertarik dengan sarang bis asing ini. Kalau begitu, bagaimana kita buat kesepakatan saja, ujar Tuan Muda Yuan. Mendengar itu, Sen langsung menyetujuinya, namun Sen bertanya kesepakatan yang bagaimana. Tuan Muda Yuan pun menjelaskan bahwa kita tarik undian untuk memutuskan kelompok mana yang akan memasuki sarang bis asingnya lebih dulu. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Lalu ketua dari masing-masing kelompok pun mulai menarik undian. Yang mendapat giliran pertama memasuki sarang ternyata grup Fish. Kedua kelompok Tuan Muda Yuan dari murid klan Sen. Dan yang terakhir adalah grup sang MC kita. Baiklah, aku kurang beruntung kali ini, ungkap Sen dengan santainya. Setelah setengah jam memasuki sarang bis asing, grup Fish pun mulai keluar dengan lari terbirit-birit. Ada apa ini? Tanya Tuan Muda Yuan. Ketua dari grup Fish pun mengkisahkan bahwa sekelompok besar bis mutan dan bis darah dewa memblokir pintu masuknya dengan rapat. Dan ada sejumlah bis yang tidak diketahui di belakangnya. Pintu masuknya sangat kecil, bahkan hantu pun tidak bisa melewatinya. Mendengar itu, Tuan Muda Yuan dengan kelompoknya tak menghiraukannya, karena sekarang giliran mereka yang masuk. Setelah itu, setengah jam lagi telah berlalu. Kelompok Tuan Muda Yuan pun keluar dengan aura yang sama dengan kelompok Fish. Sen yang melihat pun terheran-heran. Loh, kok Tuan Muda Yuan dan King keluar lebih cepat? Tuan Muda King mengatakan bahwa ketua grup Fish tidak membual, bagian bawahnya terlalu berbahaya. Lalu Tuan Muda Yuan menambahkan bahwa kami murid klan Sen tidak bisa memberikan kepala kami begitu saja. Mendengar itu, Sen malah semakin penasaran dan mengajak kelompoknya untuk melihat dan memeriksa. Manli pun sedikit khawatir dan mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap bahaya, Kapten. Sen pun menanggapi bahwa Manli tidak usah terlalu khawatir. Wakil Kapten Manli, yang di sini aku serahkan padamu. Jadi, siapa yang ikut denganku ke dalam? Tanya Sen dengan kelompoknya. Dan ada 3 orang yang maju termasuk si Paman Kumis Mario. Aku ikut, ada hal sebagus ini, mana bisa aku tidak ikut bertaruh, ujarnya. Singkat cerita, mereka memasuki sarang bis asing yang jalannya sangat sempit dan gelap. Karena Sen yang memimpin jalan, kelompoknya pun sangat tenang dan sangat mempercayainya. Salah satu kelompok Sen yang perempuan pun sangat kagum dengan Sen. Menurutnya Kapten Sen gagah sekali. Setelah itu, mereka pun telah tiba di TKP dan melihat ada banyak bis di pintu masuk yang telah diblokir itu. Paman Kumis Mario pun memeriksa dan mengatakan bahwa banyak sekali bis mutan dan entah berapa banyak jumlahnya. Pantas saja ketua grup Fish dan Tuan Muda Yuan beserta kelompoknya tidak berani masuk. Memang benar, bahkan hantu pun tidak bisa melewatinya. Paman Kumis Mario lalu menyarankan kepada Sen, karena melihat situasi tidak memungkinkan untuk masuk, mari kita mundur dulu, tunggu sampai bis asing di dalam menerobos keluar. Bunuh mereka satu persatu, lalu cari kesempatan untuk masuk. Tapi Sen mengungkapkan bahwa begini saja, kalian kembalilah duluan, aku akan masuk dan memeriksanya. Sen pun memasuki mode jiwa bis armor semut kristalnya dan lanjut mengungkapkan, justru karena bahaya itulah ada peluang untuk mendapatkan telur bis asing tersebut. Kalau menunggu sampai bis asing menerobos keluar, orang-orang dari luar akan menyerbu masuk dan telur bis asing itu mungkin tidak akan menjadi milik kita. Kalian mundurlah ke pintu masuk gua. Aku akan masuk dan memeriksanya sendiri. Jika tidak berhasil, setidaknya kalian masih sempat untuk keluar.
Mendengar itu, si paman kumis Mario tidak akan membiarkan Sen menghadapi bahaya sendirian. Dia pun ikut dengan Sen yang sudah dia anggap sebagai brothernya. Namun Sen mengatakan bahwa tidak perlu, karena ada terlalu banyak bis asing di dalamnya. Tidak baik kalau masuk kebanyakan. Aku hanya masuk untuk menghancurkan telur bis asing itu lalu keluar. Kalau begitu, kami di sini saja, menjagakan jalan untukmu keluar, ungkap paman kumis Mario. Sen pun bergegas memasuki sarang bis asing dan menghancurkan pintu yang memblokir itu, sekaligus menghabisi bis yang tengah menghalangi jalannya. Melihat keadaannya, kelompok Sen merasa khawatir kepada kaptennya, karena bisnya terlalu banyak. Namun paman kumis Mario berujar bahwa mereka jangan diam saja. Tahan pintu masuknya dan jangan khawatir, Bro Sen pasti akan baik-baik saja. Karena dia berani masuk, dia pasti bisa melakukannya, lanjut paman kumis Mario sambil menyerang para bis yang ingin keluar dari pintu yang sudah dihancurkan sang MC kita. Terlihat Sen sudah banyak sekali menghabisi para bis. Tapi tiba-tiba kelompoknya yang pria berteriak, "Kapten Hansen, hati-hati!" Bis dengan 2 kepala muncul tiba-tiba di belakang Sen dan ingin menerkamnya. Namun sayang bis berkepala 2 ini sedang sia, dengan mudahnya ditebas Sen. Kelompoknya Sen pun tak percaya saat melihatnya. "Apakah Kapten Sen selalu sekuat ini, paman kumis Mario?" tanya si pria dari kelompok Sen. "Bagaimana bilangnya ya? Akulah yang mengajarinya teknik pedang pendek sebelumnya," jawab paman kumis Mario sambil merokok dengan santainya. Mendengar itu, si perempuan dan si pria terkejut saat tahu bahwa paman kumis yang mengajari Sen teknik pedang pendek. Sementara itu, Sen akhirnya dapat menerobos masuk. Menurut Sen, dia hampir kehabisan napas setelah menghabisi begitu banyak bis asing. Lalu, Sen sudah berada di hadapan sebuah telur bis asing. Sen sangat berharap dia akan mendapatkan jiwa bis tingkat super god kali ini. Sen mulai menebas telurnya. Notifikasi pun memberitahukan bahwa Sen memperoleh jiwa bis Soul Devil Sword tingkat darah dewa. Jiwa bis itu pun mulai memasuki kepala Sen. Pikir Sen yang sambil memegang kepalanya, jiwa bis add-on pedang. Jika aku hanya bisa menggunakan senjata darah dewa untuk membunuh base super god, dengan adanya tambahan Devil Sword ini, itu akan jadi lebih kuat dari senjata darah dewa biasa kan? Lalu Shin berganti di tempat Suju. Dia pun memberitahukan kepada Huang bahwa prajurit kapal perang sedang online. Kemari dan tonton pertarungannya. Sedikit penjelasan, orang yang bernama prajurit kapal perang adalah Hansen. Dia menggunakan nama itu di area gladiator. Huang pun memasuki arena untuk melihat Abang Suju bertarung melawan prajurit kapal perang. Melihat ada orang di sampingnya, Huang pun menanyakan, "Apa kau juga diundang Abang Suju?" Orang itu pun menjawab bahwa Suju tidak mengundangnya. "Aku temannya prajurit kapal perang. Karena aku melihatnya memasuki arena, jadi aku memutuskan untuk menontonnya." Terlihat Suju sudah siap untuk bertarung. Sen pun juga sudah siap. Lalu Huang bertanya kepada orang yang mengaku temannya sang MC kita bahwa "Apa kau kenal prajurit kapal perang?" Dia pun mengungkapkan bahwa dia dipertemukan dengan prajurit kapal perang secara acak beberapa kali. Dan dia merasa prajurit kapal perang sangat menarik, jadi dia menambahkannya sebagai teman. Suju yang melihat Sen tidak menggunakan 2 pedang pun merasa aneh. Tapi itu juga tidak masalah. "Bocah, jika kau ingin menggunakan gulat untuk melawanku, kau hanya mencari kematianmu sendiri," pikir Suju yang sangat percaya diri. Lalu kita kembali ke perbincangan Huang dengan orang di sampingnya. Orang itu pun terkejut saat mendengar Sen dapat meniru teknik reverse flow Triton Kill dengan hanya melihat beberapa kali. Namun Huang mengatakan bahwa dia curiga kalau sang MC kita ini dari pavilion seni bela diri dan memang sudah menguasai teknik itu. Menurut Huang, mana mungkin teknik itu dapat dikuasai hanya dengan melihat saja. Lalu pertarungan pun dimulai. Suju mengatakan bahwa ada banyak orang di pavilion seni bela diri yang pandai bergulat. Tapi sampai saat ini tidak ada yang bisa menang dariku. Karena yang kukuasai tidak hanya menangkap, aku juga mahir dalam diversion. Lengan Sen pun tertangkap oleh Suju dan terlihat Sen sedikit kesakitan. Huang pun menjelaskan tentang diversion yang dilatih Suju adalah teknik yang lahir dari seni bela diri kuno Cicanda Sending Skin dan Von Serin King Skill. Selain bisa digunakan untuk mempertahankan diri dengan mengalihkan serangan yang datang, tapi juga bisa mengubah kekuatan yang datang untuk menyerang lawan.
Saat lawan mencoba mencengkeram kita, dengan satu gerakan, kita bisa mematahkan lengan lawan dengan kekuatannya sendiri. Sen pun sangat kewalahan dengan teknik yang digunakan Suju. Ini adalah kekuatan dari kata diversion, panorama diversion dengan tingkat kemahirian yang tinggi, ucap Sen sambil memegang lengannya. Pikir Sen lanjut bahwa orang ini benar-benar seorang ahli. Evolver memang karakter yang kejam. Dan untungnya ini adalah pertarungan virtual. Kalau tidak, dia bisa menggunakan teknik Genhiver yang dapat mengubah struktur vertikal tubuh. Dan aku tidak punya peluang untuk menang. Melihat itu, orang yang mengaku temannya sang MC kita pun berujar, kebugaran fisik orang ini tidak tinggi. Aku dengan mudah mengalahkannya dalam beberapa pertarungan. Tapi, dia memberiku perasaan yang aneh. Meskipun aku mengalahkannya dengan mudah, tapi itu membuatku sangat tidak senang untuk menang. Itu sebabnya aku ingin melihat pertarungannya lebih dekat. Menurut Suju, saat melihat Sen memulihkan sendi tulangnya, dia mengatakan bahwa Sen ini lumayan bagi mereka yang belum berlatih teknik bergulat dan diversion. Tampaknya kau juga berada di aliran yang sama. Tapi dengan kebugaran fisikmu, kau masih jauh jika ingin mengalahkanku. Sen pun menyadari bahwa kebugaran fisik Suju berada di atasnya sekitar 10 poin. Dan itu membuat Sen tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Tapi bukan sang MC namanya kalau tidak mempersiapkan sesuatu. Sen pun lalu memperkuat jantungnya dengan hersi mantra yang sudah dia latih dan itu menurut Sen dapat menutupi selisih 10 poin itu. Melihat itu, Huang dan orang di sampingnya terkejut. Menurutnya, prajurit kapal perang selama ini berpura-pura. Kebugaran fisiknya sama sekali tidak rendah. Mungkinkah Apple Pur yang baru dipromosikan? Namun, dalam pertarungan, Sen masih terlihat kewalahan menghadapi Suju. Huang dan orang di sampingnya yang merasakan perasaan yang sama saat mereka bertarung dengan sang MC. Awalnya memang mendominasi dan perlahan-lahan akan berkurang. Dan benar saja, Sen sudah dapat menirukan diversion. Apa? Dia benar-benar bisa menggunakan diversion? Ucap Huang kaget. Begitu juga dengan orang yang di samping Huang, juga terkejut dan menyadari kenapa dia saat melawan Sen merasakan perasaan aneh. Ternyata orang ini dapat mempelajari sesuatu hanya dengan melihatnya. Sen pun balik menyerang dan berhasil menangkap kaki Suju, lalu berputar membelakangi Suju dan menangkapnya. Melihat keadaannya, Suju pun mengatakan bahwa tidak ada artinya lagi meneruskan pertarungan ini. Aku menyerah. Tak diduga-duga, Suju mengakui kekalahannya. Huang pun tak menyangka abang Suju kalah. Lalu Huang menanyakan, apa benar prajurit kapal perang itu mempelajari diversion dalam pertarungan denganmu? Suju pun membenarkannya bahwa kemampuan belajar orang ini benar-benar mengerikan. Suju juga mengungkapkan bahwa dia menonton pertandingan Huang. Dan Sen juga mempelajari dalam pertarungan itu saat melawan Huang, bukan sudah menguasainya dari awal. Mereka bertiga pun penasaran siapa sebenarnya prajurit kapal perang ini. Huang langsung berucap, bukankah abang Suju temannya Desperado? Coba kirimi dia pesan dan tanyakan murid dari Favorion mana dia. Suju pun menanggapi, menurut kalian, apa orang itu akan tertarik dengan si prajurit kapal perang ini? Namun, orang yang mengaku temannya prajurit kapal perang mengungkapkan bahwa itu ide yang bagus. Aku sudah bosan bertarung dengannya setiap hari. Biarkan dia mengganggu si prajurit kapal perang ini. Jika dia benar-benar tertarik, maka kita akan bebas, ungkap Suju menambahkan. Setelah itu, Sin berpindah ke tempat Sen yang sedang kelelahan. Karena telah mengaktifkan hersi mantra kuno untuk waktu yang lama. Dan itu hampir mencapai batas yang dapat ditanggung tubuh Sen. Lagi tengah istirahat, Sen pun mendapatkan sebuah berita. Beritanya mengatakan bahwa baru-baru ini bis darah dewa yang kuat telah muncul di pegunungan dekat Swaka Glory. Para ahli di Swaka Glory sudah bekerja sama untuk memburunya. Tetapi tidak hanya gagal mengalahkan bis darah dewa itu, namun juga menderita banyak korban. Saksi mata mengatakan bahwa bis asing ini mirip kura-kura. Seluruh tubuhnya gelap seperti tinta dan berukuran sebesar mobil. Permukaan tubuhnya keras dan senjata darah dewa tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Ini mungkin bis darah dewa yang mirip kura-kura paling kuat yang ditemukan sejauh ini. Pikir Sen yang mendengar berita, senjata darah dewa tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Mungkinkah itu bis super god? Tiba-tiba ada seseorang memberikan minuman kepada Sen sambil mengatakan, "Senior, kau berkeringat sampai basah kuyup. Apa latihannya begitu sulit? Minumlah ini." Orang yang memberikan minuman ternyata Jingjia. Sen pun langsung meminumnya tanpa pikir panjang.
Jingjia yang melihat berujar, "Apa kau tidak takut aku akan meracunimu, senior?" Mendengar itu, Sen menanggapi bahwa adiknya Jingjiu tidak mungkin akan menggunakan cara tercela seperti itu. Terlebih lagi di sini ada banyak kamera pengawas di setiap sudutnya. Jingjia pun mengatakan memang benar dia tidak akan berani meracuni senior. Tapi jika senior masih tidak mau menerima tantanganku, maka aku terpaksa menggunakan trik kotor. Senior, menurutmu seberapa besar peluang keberhasilanku jika aku merayu pacar saudaramu, si Kang? Mendengar itu sambil melempar botol ke Jingjia, Sen pun mengatakan, "Jingjia, ada hal-hal yang seharusnya tidak kau katakan ataupun kau lakukan." Senior marah ya? Kalau begitu, ayo pergi ke arena dan beri aku pelajaran, tantang Jingjia. Sepertinya Jingjiu tidak mengajari adiknya dengan baik, jadi aku akan membantunya untuk mengajarinya, ungkap Sen. Singkat cerita, scene berganti. Di sana ada pelatih situs Yang dan Guru Cheng yang ingin menyaksikan duel antara Hansen dan Jingjia. Guru Cheng mengatakan sepertinya para siswa baru, terutama gadis-gadis, lebih mendukung Jingjia. Pelatih situs Yang, menurutmu siapa yang lebih berpeluang untuk menang, Hansen atau Jingjia? Sulit untuk mengatakannya, aku sudah melihat level Jingjia dan takutnya itu bahkan lebih kuat dari Jingjiu kala itu, jawab situs Yang. Sen dan Jingjia pun memasuki arena. Para penonton pun berteriak mendukung mereka berdua. Senior, ada sesuatu yang mungkin harus kuberitahukan kepadamu lebih dulu, ungkap Jingjia. Bicaralah, ucap Sen. Lalu Jingjia memperlihatkan teknik memanahnya. Melihat itu pelatih situs Yang terkejut karena 10 anak panah benar-benar terhubung dalam satu garis. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ternyata benar lebih kuat dari Jingjiu. Terlalu kuat, ungkap Guru Cheng yang juga terkejut melihat keahlian Jingjia. Dengan muka percaya dirinya, Jingjia berpikir, apa kalian pikir hanya begitu saja? Tiba-tiba anak panahnya berubah berputar. Situs Yang dan Guru Cheng dibuat terkejut lagi oleh Jingjia karena Jingjia dapat meniru teknik panahnya Hansen. Bagaimana senior, apa pendapatmu tentang teknik panah spiralku? Tanya Jingjia kepada Sen. Sen pun menjawab, ya lumayanlah. Tidak mudah untuk mempraktikkan teknik panah spiral ke level ini di usiamu. Tampaknya senior masih memiliki skill memanah yang lebih kuat. Kenapa tidak mau tunjukkan pada kami, ungkap Jingjia. Tidak perlu, aku sedang buru-buru. Mari kita mulai duelnya agar lebih cepat selesainya, ucap Sen dengan santai. Lalu Jingjia mengatakan, apakah senior yakin akan menggunakan busur 11,0? Emangnya apa ada masalah dengan busur ini? Tidak ada, jawab Jingjia. Melihat Sen menggunakan busur 11,0, Guru Cheng pun mengatakan bahwa seharusnya busur panah Sen lebih buruk daripada milik Jingjia yang menggunakan busur panah 16,0. Pelatih situ, kenapa Sen memilih busur seperti itu? Tanya Guru Cheng. Situs Yang menanggapi pertanyaan Guru Cheng. Jika ini ada pilihannya, mungkin karena dia mengalahkan Jingjiu dengan busur itu pada saat itu. Jadi dia ingin melakukannya lagi, mengalahkan Jingjia dengan busur yang sama 11,0. Lalu kita kembali ke duel Sen dan Jingjia. Jingjia berujar, senior Han, kau mengalahkan abangku di jarak ini. Jadi bagaimana kalau aku juga berdiri di sini untuk menentukan hasilnya? Terserahmu, ucap Sen ke Jingjia. Duel pun dimulai. Jingjia mulai mengalahkan busurnya, sedangkan dalam pikirannya mengatakan, Hansen, aku akan mengalahkanmu dengan cara yang sama seperti kau mengalahkan abangku. Aku berlatih teknik spiral setiap hari, hanya demi menunggu datangnya hari ini. Gunakan caramu untuk mengalahkanmu dengan telak. Hanya dengan cara inilah aku bisa menghilangkan rasa malu abangku. Panah spiral dari Jingjia pun melesat. Sedangkan Sen mulai menggunakan busur panahnya dan mengatakan kekuatan panah spiral tidak terletak pada kekuatan dan kecepatan terbang anak panah, melainkan pada kekuatan spiral anak panah itu sendiri. Spiral seperti itu masih terlalu lemah, teramat sangat lemah. Sen pun melesatkan anak panah spiralnya yang sangat berbeda dengan milik Jingjia. Anak panah Sen terus melesat dan mementalkan anak panah Jingjia, dan terus melesat semakin cepat ke arah Jingjia. Seperti layaknya abangnya waktu itu, Jingjia pun terlihat terkejut dengan anak panah Sen. Sen berujar bahwa anak panah spiral yang dia gunakan terlahir dari tombak spiral, ditambah dengan teknik Yin Yang Blast. Itu dapat membentuk dua gaya yang sama sekali berbeda, spiral maju dan spiral mundur. Hanya skill tanpa teori, bukanlah panah spiral sama sekali. Duel pun berakhir, Sen memenangkan dengan sangat singkat dan keren. Jingjia, jika kau ingin mempelajari panah spiral yang sebenarnya, temuilah aku akan mengajarimu, ucap Sen sambil pergi. Ini menakjubkan, bagaimana bisa busur selemah itu menembakkan anak panah sekuat itu.
Selain itu, setelah ditabrakkan 10 kali, kecepatan dan kekuatannya menjadi lebih cepat dan lebih kuat, ungkap Guru Cheng. Inilah panas Pira yang mengalahkan Jing Jiu saat itu, ucap pelatih situ Xiang. Sedangkan itu, Jing Jia walau telah kalah, dia malah semakin semangat ingin mengalahkan Han Sen yang menurutnya Sen begitu kuat walau memakai busur yang acak. Anak panahnya benar-benar luar biasa kuat. Pokoknya aku harus mengalahkannya, gumam Jing Jia dalam pikirannya. Keesokan harinya, terlihat Pulau Dewa tengah muncul. Melihat itu, Sen berucap, Pulau Dewa muncul di rawa gelap. Tanpa pikir panjang lagi, Sen langsung menuju ke Pulau Dewa. Menurut Sen, di rawa gelap sangat jarang dikunjungi orang. Jadi harusnya tidak akan ada yang rebutan denganku kan? Hehehe, jiwa bis darah dewa ini kuterima dengan senang hati. Namun sayang, ternyata Sen didahului orang. Melihat itu, Sen menduga itu bukan orang dari Suaka Armor Baja. Apa mereka datang dari Suaka Glory terdekat? Terlihat dua orang sedang melawan bis serigala. Sen pun memperhatikan mereka berdua dari semak-semak. Menurut Sen, senjata dan armor mereka berdua tingkat darah dewa. Kemungkinan identitas kedua orang ini tidak biasa. Namun ternyata mereka berdua tidak sebanding dengan sang bis serigala ini. Salah satu dari mereka terpental oleh serangan sang bis serigala. Orang yang terpental itu pun menyadari keberadaan Sen di semak-semak dan langsung mengajak Sen untuk bekerja sama. Dia pun memperkenalkan dirinya bahwa dia dari grup Glory bernama Ma Mingjun. Mendengar itu, Sen malah bertanya, jika kita bekerja sama, jiwa bis dan dagingnya untuk siapa? Ma Mingjun menjawab, itu tergantung keberuntungan. Siapa yang berhasil, dialah yang mendapatkannya. Sen pun langsung sepakat untuk bekerja sama dan juga langsung menyerang dengan teknik pembunuh putaran 13. Melihat teknik Sen, Ma Mingjun pun menyadari itu adalah teknik pembunuh putaran 13. Temannya bernama Su Xin Mei bertanya-tanya, siapa dia? Apa ada orang seperti itu di Suaka Glory? Bisa juga dia dari Suaka Armor Baja, ungkap Mingjun. Lalu notifikasi pun memberitahukan bahwa Sen telah mengalahkan sang bis serigala dan mendapatkan jiwa bisnya, jiwa bis tipe tunggangan. Sen merasa sangat senang mendapatkan jiwa bis tipe tunggangan tingkat darah dewa. Mancapu!